Di jantung Yogyakarta, tersembunyi sebuah bisu yang menyimpan rahasia, Warung Boto, pasanggrahan tua peninggalan Mataram yang banyak menyimpan jejak perjalanan raja, keluarga, dan masyarakat Jawa dalam ruang-ruang bisu yang masih berdiri hingga saat ini. Warung Boto, suara dari keheningan, mencoba untuk membawa penonton menelusuri peninggalan sejarah yang terletak di tengah hiruk-pikuk modernisasi yang terjadi di Yogyakarta melalui situs Warung Boto. Pesanggrahan yang terletak di antara Kelurahan Rejowinangun di Kementerian Kota Gede dan Kelurahan Warung Boto di Kementerian Umbul Harjo. Bangunan utama pesanggrahan tersebut yang tersisa saat ini terletak di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dahulu, tempat ini merupakan kediaman peristirahatan keluarga Sultan Hamengkubuwono II yang dibangun dengan gaya arsitektur khas Jawa dan pengaruh kolonial. Kini, Warung Boto berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan kisah cinta, politik, dan kebudayaan yang perlahan terlupakan. Bangunan ini fungsinya mirip dengan Taman Sari, yaitu sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan yang dilengkapi dengan taman air dan kolam pemandian. Lokasi ini memiliki nilai historis yang tinggi karena memperlihatkan gaya arsitektur kerajaan Mataram Islam yang memadukan elemen tradisional dan juga kolonial. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bapak mungkin bisa menceritakan tentang sejarah situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini. Ya, sejarah sini ya cuma kayak gini-gini aja Pak, sejak dulu. Saya tahunya cuma gini, dulu kayak hutan, sekarang udah diperbaiki lagi, cuma bersihin sama orang-orang, ya sama orang-orang wilayah sini aja lah. Terus sama BPCB itu dari kantor ada yang datang gini-gini, lalu dibersihin ini. Terus jadi ini tempat wisata ini. Waktu viral ya alhamdulillah lumayan, kalau sekarang ya udah cukup bersyukur aja lah. Paling tua dan mana yang merupakan bagian tambahan? Nggak ada ini Mbak, situs ini yang tua, yang muda itu nggak ada. Oh, gitu. Cuma gini-gini aja. Nah, sejak dulu. Tidak ada yang ditambahkan? Nggak ada. Okay. Ketiga, bagaimana pertumbuhan atau perkembangan jumlah pengunjung di situs Warung Boto? Kalau pengunjung itu ya Mbak, kalau dulu ramai sekali waktu viral. Kalau sekarang astagfirullahaladzim, cuma bersyukur aja lah Mbak. Kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah alhamdulillah gitu aja. Nggak boleh nyebut yang gini-gini. Begitu. Tapi kalau dalam 1 tahun terakhir di tahun ini ramai atau tidak Pak? Ya, kalau sini kadang rame, kadang sepi, ini kadang cuma ada tamu Mbak itu aja. Berarti cuma untuk digunakan buat tugas-tugas saja seperti itu? Buat tugas itu pasti ada Mbak, yang tugas-tugas itu sini itu. Kok 2 kali, 3 kali mesti ada. Nah itu kita lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana perawatan yang dilakukan di situs Warung Boto ini? Kalau perawatan yang merawat sudah dari BPCB, dari kantor. Kadang ya anak-anak sini diajak, siapa yang mau ikut merawat. Ada yang mau ikut bersih-bersih gitu sama orang BPCB itu. Kalau ada yang ikut harian, tapi nggak ada yang ikut anak-anak sini itu. Kan itu sudah pegawai-pegawai semua, tapi nggak ada yang mau. Oke, terakhir ada nggak sih pesan dari Bapak
untuk pengunjung terkait pentingnya menjaga warisan budaya? Ya kadang ada pengunjung yang tanya, Pak ini buat apa toh Pak dulu? Ya, saya langsung jawab ini buat pemandian dari Pak. Yang kamar-kamar itu maaf kalau kamar-kamar itu saya nggak tanya sama si Mbah dulu, saya cuma gitu. Seperti itu. Jadi pesan untuk pengunjungnya adalah dalam menjaga warisan budaya. Iya, yes, poin dijaga. Kalau ada yang bawa sepedol, saya minta sepedolnya. Maaf, sepedolnya saya minta dulu. Nanti kalau pulang saya kembalikan gitu. Tapi enggak nyoret-nyoret itu loh Mbak, enggak Oh, jelek kok. pernah ada yang coret-coret? Ya ada, tapi ya cuma saya kasih satu jangan gitu ya Masnya. Ini nggak boleh buat coret-coret. Itu kan warisan ini Mas, bukan buatan sekarang itu. Ya mungkin seperti itu Bapak, cukup, terima kasih. Ya siap. Sekarang kita lihat lebih dekat struktur bangunannya. Situs Warung Botol memiliki dua area utama, bagian barat dan bagian timur, yang dipisahkan oleh tembok tinggi. Di tengahnya terdapat kolam pemandian besar yang dulu digunakan oleh keluarga kerajaan, dan bahan bangunan utamanya berupa bata merah tanpa plester. Situs Warung Botol dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium lapangan mahasiswa yang dapat mempelajari berbagai aspek seperti konservasi bangunan bersejarah, teknik dokumentasi arsitektur, pemanfaatan ruang publik berbasis warisan budaya, serta interpretasi nilai sejarah dan sosial masyarakat setempat. Demikian perjalanan kita di situs Warung Botol, suara dari keheningan.